eh, tentang ijtima ulama ya harus diperjelas gitu ya. Jadi ulama di situ tidak bisa dikatakan mewakili semua ulama, enggak. Karena begini, kalau bagi saya pribadi sih, ulama itu sebagai identitasnya, sebagai identitas ulamanya, dia harus ada di atas semua capres yang ada, mengayomi, membimbing, memberikan masukan kepada semua capres. Tetapi secara person, secara pribadi dari ulama itu bisa memberikan dukungan masing-masing. Penggunaan istilah ulama untuk mendukung salah satu capres, saya kira untuk sekarang ini saya kira kurang tepat. Kenapa? Karena kondisinya capres-capres yang ada itu semuanya sama-sama muslim. Maka ketika mengatasnamakan ulama gitu ya, walaupun sebetulnya bukan semua ulama ya, ketika ada yang mengatasnamakan ulama mendukung salah satu capres, lah yang lainnya ini kan beliau muslim semua. Jadi apakah itu Pak Anies, Pak Muhaimin, terus Pak Ganjar, Prof Mahfud, Pak Prabowo, Mas Gibran, kan semuanya sama-sama muslim. Artinya sebagai kita tidak boleh kurang patut gitu mengatasnamakan, membuat ijtima ulama menentukan politik gitu ya. Kecuali ada calon yang secara agama gitu ya, di sisi agama gitu ya, di sisi agama kita gitu ya, kepemimpinan itu misalkan ada non muslim, maka kita boleh mengatasnamakan ulama untuk menyuarakan aspirasi demokrasi, memilih calon yang, dan harus sebagai ulama harus memilih calon yang muslim. Kalau selama calon-calon yang ada itu sama-sama muslim, maka ya saya kira mengatasnamakan ijtima ulama itu berat gitu ya, nggak bisa. Karena ulama itu banyak, bukan hanya di satu kelompok, satu golongan, enggak, banyak. Ya itu sih menurut saya. Jadi kecuali satu, bisa ada ijtima ulama, mengatasnamakan ulama terjun di politik sebagai wadah demokrasi gitu ya, adalah ketika misalkan ada calon yang non muslim, baru tidak masalah. Tetapi selama calonnya adalah Islam, maka nggak boleh ada ijtima ulama menentukan, mengatasnamakan ulama menentukan